Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut kelas 11 bab 3 fungsi trigonometri latihan A nomor 1 sampai 6 halaman 118. Soal nomor 1, benar atau salah sebuah sudut berada dalam posisi baku jika sisi awalnya berhimpit dengan sumbu X. Ini benar ya, meskipun pernyataannya kurang lengkap. Kalau ditulis lengkap akan seperti ini. Pernyataan ini benar karena suatu sudut dikatakan dalam posisi baku ketika titik sudutnya berada di titik asal titik O buka kurung 0,0 tutup kurung dan sisi awalnya berhimpit dengan sumbu X positif. Ini kalau mau ditulis pernyataan secara lengkap. Soal nomor 2, untuk mengonversi sebuah sudut yang dinyatakan ke dalam derajat menjadi radian, kalikan sudut tersebut dengan, yang pertama adalah sebuah sudut dari derajat menjadi radian itu dikalikan dengan pi per 180 derajat. Jadi kalau dari derajat ke radian itu dikalikan pi per 180 derajat. Sementara kalau dari radian ingin dijadikan ke derajat, maka itu harus dikalikan dengan 180 derajat per pi radian ya, jadi ini. Kemudian soal nomor 3, jika titik adalah sembarang bilangan real dan sudut T dalam posisi baku. Posisi baku berarti di sini sudut T-nya itu ada di kuadran pertama ya. Motong lingkaran satuan di X, Y, maka di sini tentukan ya cos T, sin T, tan T, sek T, kosek T, dan kotangen T. Untuk lebih mudah, saya buat dulu gambarnya. Di sini kita buat lingkaran dengan jari-jari R ya. Kemudian ini sudut T-nya. Di sini sudut T-nya merupakan sudut antara sumbu X dengan jari-jari lingkaran yang berada di titik X, Y ya, di sini. Berarti kalau kita cari cos T-nya, kalau cos T itu sisi samping dibagi sisi miring. Berarti sisi samping berarti di sini X dibagi sisi miring berarti R. Jadi cos T-nya sama dengan X per R. Sedangkan kalau sin-nya itu sisi depan dibagi sisi miring berarti Y per R. Sisi depannya berarti ini kan X, ini X ya. Sisi depan itu Y, sedangkan sisi miringnya itu R ya. Kemudian kalau tan itu sisi depan per sisi samping. Sisi depannya ini Y, sisi sampingnya ini X ya. Jadi itu. Kalau kosek itu 1 per cos. Di sini S ya, berarti kita cari yang berbeda. S berarti C. Berarti di sini kalau saya menghafalkannya caranya itu sek T itu karena di sini S depannya berarti 1 per cos, yang beda S dengan C beda. Bukan 1 per sin. Kalau sin kan S dengan S sama. Berarti kalau sek ini itu huruf depannya berbeda. Saya cara menghafalkannya seperti itu. Berarti sek T sama dengan 1 per cos T. Sama dengan 1 per cos T tadi itu X per R. Berarti X per R berarti dibagi dengan pecahan, berarti di sini bisa kita balik menjadi R per X. Jadi sek T-nya sama dengan R per X. Sedangkan kalau kosek T, di sini T berarti 1 per sin. Satuannya yang huruf awalnya yang berbeda, C dengan S. Berarti kosek T sama dengan 1 per sin T. Sama dengan 1 per sin-nya tadi adalah Y per R ya. Kemudian kita balik menjadi R per Y. Sedangkan kotangen itu sama dengan 1 per tan T. Berarti sama dengan 1 per di sini tan T-nya Y per X. Y per X kita balik menjadi X per Y. Jadi ini. Kemudian gambar di samping menunjukkan hubungan antara panjang busur lingkaran dan besar sudut pusat yang menghadap busur tersebut. Tentukan jari-jari lingkaran tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Saya ambil titik X dan titik Y yang dilalui oleh garis ini.
pada yang X saya ambil yang 2. Saya ambil yang kecil biar perhitungannya mudah. Berarti di sini kalau X-nya 2, berarti Y-nya 40. Ya. Berarti di sini hubungannya antara panjang busur dan sudut pusat. Berarti yang X ini sudut pusatnya. Berarti sudut pusatnya di sini dalam bentuk radian, berarti di sini 2pi, ya. Atau sama dengan 2pi itu setara dengan 360 derajat. Kalau 360 derajat itu kalau diletakkan ke lingkaran itu sama dengan satu lingkaran penuh. Ya, satu lingkaran penuh itu berarti panjang busurnya itu akan sama dengan keliling lingkaran. Karena satu putaran penuh, yaitu sama dengan 40 cm satuannya. Sehingga untuk mencari jari-jari itu sama juga dengan kita mencari keliling lingkaran, ya. Arti keliling lingkaran rumusnya 2πr, keliling lingkarannya tadi 40, kemudian 2pi-nya saya ambil 3,14 dikalikan dengan r. Ya, kenapa kok menggunakan keliling lingkaran? Karena di sini pi-nya pada saat 2pi-nya sama dengan 2pi itu sama dengan 360 sama dengan satu lingkaran penuh. Berarti panjang busurnya itu sama dengan keliling lingkaran karena satu putaran penuh, yaitu 40. Saya lanjutkan. Setelah itu 2 dikalikan 3,14 menjadi 6,28. Kemudian 6,28 dikalikan r. Ini 28-nya perkalian pindah ruas jadi pembagian. Berarti 40 dibagi 6,28 sama dengan r. Berarti kita dapatkan 40 dibagi 6,28 hasilnya adalah 6,37 sama dengan r. Berarti r-nya sama dengan 6,37 cm. Kemudian soal nomor 5, nyatakan sudut-sudut berikut ke dalam radian: 45 derajat, 144 derajat, dan 306 derajat. Kalau radian dari derajat ingin dijadikan radian, berarti dikalikan pi per 180 derajat, ya. 45 dikalikan pi per 180 derajat, ini bisa dicoret, yang 180 derajat ini menjadi 4, berarti hasilnya sama dengan pi per 4, ya. Kemudian ini 180 derajat itu dibagi 45, ya, hasilnya 4 di sini di bawah. Setelah itu 144 derajat itu sama dengan 144 derajat dikalikan pi per 180 derajat, sama dengan hasilnya adalah 4 pi per 5. Di sini sama-sama dibagi dengan 36, ya. 144 dibagi 36 hasilnya 4, 180 dibagi 36 hasilnya 5. Kemudian 306 derajat sama dengan 306 derajat dikalikan pi per 180 derajat. Ini sama-sama dibagi 18, 306 dibagi 18 hasilnya adalah 17, sedangkan 180 derajat dibagi 18 hasilnya adalah 10. Berarti hasilnya sama dengan 17 pi per 10. Selanjutnya adalah nomor 6, konversilah sudut-sudut berikut ke dalam derajat. Di sini saya ralat, ya. Kalau di bukunya itu ditulis cuma angka 3 saja, berarti saya tambahkan pi saja di sini. Atau kalian tanya ke gurunya mau diralat dengan apa, ya. Kalau di sini saya ralat saja dengan 3pi, karena kalau di buku paketnya itu hanya ditulis angka 3 saja, tidak ada pi-nya. Jadi di sini saya tulis dengan 3pi, 3pi per 4 dan 11pi per 6. Kalau dari radian ingin dijadikan ke derajat, berarti dikalikan 180 derajat per pi. Berarti 3pi sama dengan 3pi dikalikan 180 derajat per pi. Pi dengan pi dicoret, kemudian 3 dikalikan 180 derajat itu menjadi 540 derajat. Kemudian yang kedua, 3pi per 4 sama dengan 3pi per 4 dikalikan 180 derajat per pi. Pi-nya dicoret, kemudian 3 per 4 dikalikan 180 derajat menjadi 135 derajat. Kemudian selanjutnya adalah 11pi per 6. Itu sama dengan 11pi per 6 dikalikan 180 derajat per pi. Pi dengan pi saya coret, sehingga 11 per 6 dikalikan 180 derajat hasilnya adalah 330 derajat.
Demikian pembahasan latihan A nomor 1 sampai 6. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.